royong begitu. Bagi saya itu tidak cukup. Ya, mari sentuh ya soal keyakinannya. Ya, misal ya bagaimana kita ikut upacara Agustusan. Nah, kadang-kadang mereka mengibarkan merah putih tetapi tidak mau ikut acara Agustusan. Mereka tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu betul. Kelompoknya para Wijayanto, kelompok Jamaah Islamnya para Wijayanto, mereka mempunyai sasana latihan bela diri yang resmi, ya, yang kemudian bisa diikuti oleh publik atau masyarakat yang bukan dari anggota kelompoknya. Dan itu adalah bagian dari cover, ya, untuk mengelabui, untuk sebagai hal yang mereka bisa lakukan tetap kegiatan edat. Edat ini persiapan perang, jangan mengira persiapan perang itu hanya dengan menggunakan senjata api. Persiapan perang itu dimulai dengan pelatihan individu, ya, penguatan diri, ya, seperti olahraga, ya. Namun olahraga ini bukan seperti olahraga masyarakat umum, ya, tetapi olahraga yang kemudian diarahkan untuk menjadi kuat, untuk mendukung misinya Jamaah Islamiyah. Begitu juga kemudian latihan memanah. Karena orang berpikir, emang salah anak memanah? Banyak juga sekolah-sekolah yang kemudian menyediakan fasilitas memanah. Tetapi bedanya, ya, ketika kemudian memanah itu diarahkan, maksud dan tujuan kita belajar memanah ini atau berlatih memanah ini adalah untuk menyusun kekuatan, ya, dalam rangka berjuang. Nah, apalagi mereka ini kemudian diketahui sebagai satu jaringan. Ada pimpinannya, ada jaringannya, ada bidang-bidangnya, lalu kemudian di situ ada pelatihan-pelatihannya, ada memanahnya, kemudian ya itu berarti sudah jelas kan? Ya, kita tidak bisa melihat ya dari satu kegiatannya saja, tetapi ini kita melihat dari kegiatan ini nyangkut atau ada latar belakang dan mengarah kepada jaringan mana. Ingin berorientasi membuat semacam tatanan baru negara Islam, maka itu artinya yang itu dia yang kemudian polisi melihat bahwa ini tidak murni sebagai olahraga, ya begitu, tetapi ini ada maksud dalam rangka persiapan, ya, ingin berjuang. Gitu. Apakah benar JI di Jawa Timur itu semacam sudah menyiapkan bunker? Kemudian informasi yang kami himpun semacam sudah menyiapkan pulau khusus di salah satu kepulauan di Jawa Timur yang memang itu tempat untuk logistik dan proses kaderisasi. Dari informasi yang ada itu ya memang benar semua persiapan tersebut, ya begitu. Tidak jauh bedanya dengan JI yang ada di Lampung, ya. Juga ditemukan ada bunkernya, kemudian tempat pelatihan untuk peledakan, bagaimana meredam suara peledakan tersebut supaya tidak diketahui oleh orang luar, ya begitu. Mereka kan tidak mungkin untuk terang-terangan, ya, maka ada tempat tersembunyi yang mereka harus bikin. Kalau kegiatan di hutan, ya, terlihat seperti pelatihan perang menggunakan peragaan alat kayu sebagai senjata, itu juga sudah dianggap sebagai tindak pidana terorisme. Ya, jadi sebenarnya kegiatan ini sudah semakin dipersempit dengan undang-undang dan juga operasinya kepolisian. Tetapi mereka tidak pernah mau berhenti. Kalau memungkinkan kirim ke luar negeri, mereka kirim. Jamaah Islamiyah di Filipina itu masih ada, masih eksis. Pada zamannya para Wijayanto memimpin JI, para Wijayanto mengirim anggota JI-nya itu sejak tahun 2012 ke Syria. Dan itu terjadi berkali-kali bolak-balik. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini apakah benar JI ini senantiasa berusaha untuk melakukan siasat mengelabui masyarakat ketika hidup di suatu tempat dengan mungkin akan tetap mengikuti tradisi di situ, misalkan tetap memasang bendera tapi keyakinannya hanya dalam rangka ini ada situasi perang dan saya ketika semacam memasang bendera merah putih itu hanya untuk bersiasat ketika perang. Apakah memang ada mentalitas semacam itu Pak? Artinya JI ini benar-benar berusaha agar tidak terdeteksi, akhirnya mengikuti perlahan-lahan sedikit tradisi-tradisi masyarakat di tempat. Jamaah Islamiyah itu adalah kelompok tanzim sirri, itu bahasa yang mereka pakai.
Tanzim Siri adalah organisasi rahasia. Maka mereka pasti bergeraknya diam-diam ya, di Filipina dan juga di Afghanistan. Salah satu dari cara untuk mengelabui masyarakat adalah dengan mengubah penampilan. Misal contoh, ya di Filipina yang mayoritasnya adalah Kristen. Nah, salah satu penyamaran yang kemudian saya ajarkan adalah memakai kalung salib. Ya, memakai kalung salib atau kalau perlu pakai anting-anting salib. Ya, kemudian menggunakan identitas yang tertulis itu agamanya agama Kristen. Ya, begitu. Nah, dengan demikian ketika melewati di hadapan pos penjagaan kepolisian dan mereka dalam mindset mereka itu mencurigai Muslim, warga asing Muslim. Namun ketika mereka melihat yang berjalan ini menggunakan kalung salib, tidak mungkin mereka panggil, mereka akan suruh pergi juga. Ya begitu kan, itu orang yang tidak dicurigai. Maka kalau misalnya ada di antara jamaah Islamnya, lalu polisi menemukan di rumahnya ada bendera merah putih, ya, atau di halaman rumahnya mereka mengibarkan bendera merah putih, bisa saja itu bagian dari penyamaran, ya, ataupun cover. Ya, kita bisa menemukan mereka. Yang pertama, ya, kita harus dengar apa sih yang mereka bicarakan, yakini, ya. Maka oleh karena itu pihak RT yang paling dekat di dalam masyarakat harus aktif untuk berkomunikasi dengan setiap warga yang di RT-nya. Disitulah nanti akan terungkap. Tidak bisa kita jadikan patokan bahwa orangnya itu tidak tertutup, ya. Orangnya gaul dengan masyarakat. Orangnya ikut kerja kegiatan gotong royong begitu. Bagi saya itu tidak cukup, ya. Mari sentuh ya soal keyakinannya, ya. Misal, ya bagaimana kita ikut upacara Agustusan. Nah, kadang-kadang mereka mengibarkan merah putih, tetapi tidak mau ikut acara Agustusan. Mereka tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu bagi mereka suatu dosa yang besar gitu. Mereka itu agak agamis gitu. Cobalah bicara soal agama gitu. Contoh misalnya, ya kita dengar nih pemerintah ini ada yang bilang ini pemerintah kafir. Menurut Anda bagaimana? Begitu. Itu sudah menyangkut keyakinan. Gitu. Lihat apa jawaban mereka. Kalau mereka kuat bicara soal keyakinan, pasti mereka tidak akan terus terang mengatakan, oh tidak, di pemerintah Muslim. Presiden kita Joko Widodo Muslim kok. Begitu. Nah, kalau mereka kuat keyakinannya dalam mengkafirkan atau menganggap pemerintah ini kafir, mereka tidak akan mau menyebut bahwa presiden kita ini adalah Muslim. Berarti akan kelihatan dari argumentasi. Ya, argumentasi itu paling penting. Ya? Itu di argumentasi yang menjadi ciri yang bisa kita menilai. Kita nggak bisa menilai orang dari kalau jidatnya hitam, penampilan, ya, jenggotnya panjang, celananya jingkrang, istrinya pakai cadar, nggak bisa. Itu bukan ciri, oke? Ya, karena ada juga orang-orang lain yang berpakaian seperti itu, ya itu nggak ada masalah. Tetapi soal masalah keyakinan kita harus ada komunikasi, tes mereka secara tidak langsung dalam komunikasi. Ada warga-warga yang kemudian berada di RT tersebut itu yang tidak mau memberikan data identitasnya pada saat mengontrak. Ini harus tegas, begitu kan? Kalau pemilik rumah tidak tegas, ya RT harus tegas, begitu. Jadi ketika ketidaktegasan ini itu membuat menjadi longgar dan membuat mereka menjadi leluasa untuk terima tamu dan lain-lain. Benar-benar sepakat. Saya kemarin sempat menelusuri Pak yang pelaku pengeboman gereja itu tahun 2018 itu ternyata ketika saya wawancara di tahun 2019 dengan RT-nya, ternyata selama tinggal di situ memang pihak RT-nya itu kesulitan untuk meminta identitas kakak, itu berlarut-larut sampai hampir tahunan gitu. Jadi kesulitan itu yang pertama. Ternyata berarti memang itu salah satu ciri Pak. Itu ciri itu tidak terbuka. Itu namanya tidak terbuka. Walaupun dia memang orangnya gaul, ya gaul terbuka, tetapi kita tidak memberikan identitas, ada something wrong gitu kan. Sebaiknya suruh pindah aja begitu. Nah kalau semua RT begitu kan tidak mungkin kan, jadi bingung dia mau tinggal di mana. Ya sudah tinggal di hutan aja lah kan. Wah benar. Ini salah satu teknis cara untuk menangkal dan mendeteksi dan menangkal Pak. Betul. Luar biasa. Benar.